Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah pada sore hari ini, ibadah PKP pada sore hari ini akan dipimpin oleh Ibu Ida Kadarisman. Saya jemput ibu-ibu bangkit berdiri, kita akan menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang bermain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci dia mulia. Dalam kata dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, maka bersemarak bersamanya saleh abad luhur budi. Tetapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita masih tetap berdiri, kita masuk dalam ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya, meskipun hati terus tergoda untuk bersungguh-sungguh maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita berdiri menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian Gita Bakti 4 ayat 1 dan 2, bersoraklah bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah remenung, bermasmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi
Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, jika Tuhan telah pimpin kami dari pagi hingga sore hari ini tanpa kekurangan suatu apapun juga. Itu bukan karena kekuatan kami semata-mata, tapi semua itu karena anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada sore yang indah ini Bapa, kami datang lagi sebagai ibu-ibu PKP untuk duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu, serta memuliakan nama-Mu. Untuk itu mari Bapa, Engkau berkati ibadah PKP ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 24 ayat 1-6. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas laut dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 57 ayat 1 dan 2, Yesus lihat umat-Mu. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada sore hari ini dalam ibadah Pelkat PKP. Untuk itu mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami akan mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Untuk pemberitaannya kami mohon kepada Tuhan, terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan diberitakan. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengar. Terpujilah Kristus, kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman pada sore hari ini, di mana pembacaan pada sore hari ini terambil dari Markus 23 ayat 5 hingga ayat yang ke-8.
Untuk itu saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Demikian pembacaan kita pada sore hari ini. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Hosiana. Ibu-ibu PKP yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus di daerah Palestina pada 2000 tahun yang lalu bukan sekedar hadir tanpa tujuan. Kehadiran Tuhan Yesus di daerah Palestina itu karena Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa di sorga, masuk dalam dunia ini, mengemban tugas dan misi penyelamatan bagi dunia dan manusia. Tuhan Yesus membawa kabar sukacita bagi dunia ini, kabar keselamatan, kabar damai sejahtera, supaya setiap orang yang percaya kepada berita keselamatan itu, ia diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberitakan kabar keselamatan itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang Tuhan Yesus ada di bait suci atau di Ka'bah, kadang ada di danau, kadang ada di bukit, kadang ada di tempat yang ramai. Tujuan ialah supaya kabar keselamatan itu bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik rakyat kecil, baik para cendekiawan, baik ahli Taurat maupun orang-orang Farisi, Saduki, serta tua-tua Israel. Kadang ajaran Tuhan Yesus penuh dengan lemah lembut, kadang Tuhan Yesus bersikap keras karena Tuhan Yesus tidak kompromi dengan hal-hal yang atau cara sikap manusia yang bertentangan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam teks bacaan kita sore hari ini, Tuhan Yesus mengecam dengan keras para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, menegur, memperingati dengan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mengecam, menegur ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi? Jawabnya ada di ayat 3b dan 4. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tak mau menyentuhnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, semua pekerjaan yang supaya dilihat orang,
mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Di sini jelas bahwa ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi bekerja dengan motivasi yang salah. Motivasi mereka bekerja supaya mencari nama, mencari hormat, dipuji. Mereka mencari pekerjaan, mereka ingin dihormati. Mereka dengan kesombongan, mereka menganggap diri mereka pintar dari yang lain, lebih mulia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi, sebab hormat dan pujian itu adalah hak milik Tuhan. Jadi ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi merampas hak Tuhan, sebab hormat, pujian, dan sembah hanya kepada Tuhan. Wahyu 5 ayat 12b mengatakan anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan dan pujian. Jadi siapa yang ingin dihormati, dipuji, itu berarti ia telah merampas hak dan kemuliaan Tuhan. Para ahli Taurat dan kaum Farisi suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah-rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu jangan disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu adalah saudara. Tuhan Yesus menyoroti sikap perilaku ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sombong, gila hormat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan pada murid dan orang banyak supaya mereka jangan meniru, jangan mencontohi, mengikuti sikap dan perilaku ahli Taurat dan orang Farisi. Hanya rabi, yaitu Tuhan Yesus, hanya satu guru, yaitu Tuhan Yesus. Kita bekerja, melayani, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar surgawi dengan hati nurani, dengan kerendahan, dengan kasih sayang. Bukan kita melayani dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Kita melayani supaya lewat pelayanan kita banyak orang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita melayani supaya banyak orang mengakui Tuhan Yesus sebagai anak Allah, supaya mereka supaya mereka juga diselamatkan karena percaya, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai rabi, supaya Tuhan Yesus dipuji, Tuhan Yesus dihormati, Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah dan kita semakin berkurang. Masih banyak orang ingin melayani, ingin bekerja di ladang Tuhan, harus dengan rendah hati dan dengan satu pengakuan bahwa Tuhan Yesus telah berkorban untuk menyelamatkan saya. Maka saya selamat melayani Tuhan Yesus sebagai tanda syukur dan terima kasih atas cinta kasih-Nya, kemurahan-Nya, serta anugerah-Nya yang telah menyelamatkanku, supaya nama Tuhan Yesus semakin dikenal oleh banyak orang. Jangan gila hormat, jangan sombong, sebab orang sombong
akan direndahkan, orang gila hormat akan mendapat kehinaan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita semua supaya kita sebagai pengikut Tuhan Yesus jangan mencontohi perilaku ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu rendah hati, peduli dengan orang lain, mengasihi, melayani dengan hati nurani, supaya pelayanan kita dapat menyentuh banyak orang dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan kita semua yang membaca firman Tuhan ini bahwa kita semua adalah saudara dalam Tuhan, dalam pelayanan, dalam persekutuan. Oleh sebab itu, mari kita semua yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, kita sama-sama seia sekata, bergandengan tangan, melayani Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar, supaya lewat pelayanan kita, kabar sukacita, kabar surgawi dapat menyentuh banyak orang. Tuhan Yesus yang dimuliakan dan dihormati lewat pelayanan kita. Kita jangan merampas kemuliaan Tuhan. Kita jangan merampas hak Tuhan. Kita semua saudara dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih utama dari yang lain. Semuanya sama dalam pelayanan. Hanya tugas, fungsi, dan jabatan yang berbeda. Untuk itu, marilah kita seia sekata, bersatu hati, melayani Tuhan dengan hati nurani dan kerendahan, supaya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada sore hari ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 62, bait pertama dan keempat, siapa yang berpegang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada kami sampai saat ini, di mana ibadah yang kami lakukan boleh berjalan hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah firman itu boleh menjadi satu kekuatan
untuk kehidupan kami. Bapa dalam sorga, saat ini kami mau datang kepadamu sebagai ibu-ibu Pelkat PKP. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, ibu-ibu Pelkat PKP, baik dari tingkat jemaat maupun tingkat sektor. Agar kami, Engkau jadikan kami ibu-ibu sebagai ibu yang penuh rasa tanggung jawab kepada keluarga kami, khususnya kepada pelayanan kami. Berilah kami kekuatan, kesehatan, supaya kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Saat ini kami datang mau menyerahkan suami-suami dan anak-anak kami, serta seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, pimpin kami dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam sorga, kami mau serahkan juga seluruh pengurus Pelkat yang ada di tingkat jemaat maupun di tingkat sektor serta anggota. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya. Bapa yang dalam sorga, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan. Untuk ibu-ibu janda, Tuhan berkati. Gereja kami, gereja GPI Irena, Tuhan berkati. Pendeta kami KMJ, pendeta jemaat, seluruh presbiter, serta ke-6 Pelkat, Tuhan berkati. Biarlah kami melayani untuk kemuliaan Tuhan. Bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Marilah kami datang pada sore hari ini, agar kami semuanya, khususnya bangsa dan negara kami, dalam ada kedamaian. Bapa dalam sorga, pada sore hari ini kami juga mau berdoa untuk pengurus yang pada saat ini sedang bertugas. Tuhan berkati baik dalam pelayanan maupun dalam keluarga. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Ajakan bersyukur, marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9 dan sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian Gita Bakti 79 ayat 1 dan 2, beri padanya.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami. Untuk itu pada sore hari ini Tuhan, Engkau memberkati persembahan syukur kami. Tuhan berkati ibu-ibu yang belum sempat memberi maupun sudah memberi. Biarlah Tuhan membuka tingkap langit dan curahkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami niatkan tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 71, bait pertama dan ketiga. Tuhan Yesus sahabatku. Kita akan terima berkat Tuhan pada sore hari ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai ibu-ibu serta kami semuanya yang hadir pada sore hari ini sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.